Loh, halo semuanya, kembali lagi bersama alur anime Kung Nang Kene. Dimana kali ini Watashi akan menceritakan anime yang berjudul Mougakuin no Futeki Gosa, yang menceritakan tentang 2000 tahun yang lalu, lebih tepatnya di era mitologi. Negara para manusia dimusnahkan, hutan tempat tinggal para Mbak Kunti dan kawan-kawan dibakar rata menjadi abu. Para dewa-dewi dibunuh, namun terdapat sesosok Raja Iblis yang sangat ditakuti. Bagaimana tidak, si Raja Iblis ini mengalahkan makhluk lain dengan kekejaman dan sangat barbar. Jikalau ada yang berani menentangnya akan dikuliti seperti kadal. Raja Iblis itu bernama Anos, tapi nggak pakai U, lebih tepatnya Anos Voldigod. Selama ribuan tahun lamanya, kini Anos sudah bosan dengan kehidupan yang penuh darah, sehingga dia memutuskan untuk bereinkarnasi dan merasakan kehidupan yang kimochi dari para keturunannya. Maksudnya kehidupan damai. Namun karena hidup dalam kedamaian yang kimochi, sehingga keturunannya pun menjadi semakin lemah. Dan daripada tambah penasaran lagi, alur pun dimulai dari sekarang. Jreng jreng. Awal kisah kita dibawa ke Akademi Raja Iblis yang melatih para keturunan Raja Iblis untuk menjadi Raja Iblis yang baru, dimana kita diperkenalkan kepada calon murid bernama Misa yang tanpa sengaja menjatuhkan surat miliknya, sehingga memicu perkenalan dengan MC kita, yaitu Anos, bukan pakai U ya, ingat, yang hendak mengikuti ujian masuk Akademi Raja Iblis, dan mereka berdua sama-sama diantar oleh orang tua mereka. Ketika mereka berdua sedang santuinya berjalan menuju akademi, tiba-tiba ada seorang calon murid dari keturunan bangsawan meremehkan Anos karena diantar oleh orang tuanya. Akan tetapi Anos sangat cuek kepada anak itu, sembari mengejeknya karena memiliki sihir yang sangat rendah, sehingga Anos pun tidak bisa melihatnya. Lalu anak itu pun jelas langsung emosi, lalu dengan bangganya mengeluarkan sihir apinya. Bagaikan meniup lilin, Anos pun dengan mudah membuat mentalnya anjlok, dan bahkan hanya dengan sihir kata-katanya saja anak itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Dalam ujian ini akan dilakukan duel 1 lawan 1, yang mana jika bisa lolos melewati ujian energi sihir dan bakat akan diterima menjadi murid Akademi Raja Iblis. Ketika Anos memasuki arena, ternyata dia harus melawan bocil toksik tadi yang seperti biasa mulutnya sangat bosok seperti tetangga yang selalu nyinyir kepada hidup kita. Bocil toksik tadi kembali meremehkan Anos karena sihirnya Anos sudah tidak mempan kepadanya setelah dia memakai baju zirah yang bisa menetralkan kekuatan sihir. Singkatnya ujian pun dimulai, di mana bocil itu langsung menyerang Anos menggunakan pedang kuno yang digadang-gadang dapat melipat gandakan kekuatan penggunanya. Akan tetapi belum juga sampai mengenai Anos, bocil itu sudah dibuat malu olehnya. Bahkan Anos memberinya keringanan seperti tidak bergerak sedikit pun, tidak menggunakan sihir, karena hanya detak jantungnya saja, Anos dapat membuat bocil itu bermandikan darah. Akan tetapi bocil itu masih membantah, tidak mau menyerah meskipun dia mati dan dihidupkan berkali-kali, dan cara matinya pun bervariasi. Pada akhirnya bocil toksik tadi yang bernama Zepes pun mengakui kekalahannya itu. Selanjutnya dilakukan pengukuran kekuatan sihir, di mana Misa mempunyai kekuatan sihir yang lumayan kuat, dan seperti yang kalian duga, saking kuatnya sihir Lord Anos sampai batu sihir itu pun tak bisa mengukurnya hingga meledak. Setelah mereka berdua dinyatakan lulus, Anos pun mengajak Misa ke rumahnya menggunakan sihir teleportasi, idep-idep merayakan kelulusan mereka berdua. Sesampainya di rumah, Anos pun langsung disambut hangat oleh ibunya. Dan ketika melihat Anos membawa gadis ke rumahnya, orang tuanya pun menganggap kalau Misa ini calon istrinya. Dilanjut dengan makan malam bersama. Setelah selesai makan, Anos pun berniat mengantarkan Misa pulang sembari berbincang-bincang. Yang Misa menganggap kalau Anos ini baik hati. Akan tetapi Anos menyangkalnya karena selama ini dirinya dianggap sebagai iblis, setan,
dedemit, dan sebangsanya. Mendengar itu, Misa langsung mengelus-ngelus Anos dengan tujuan supaya Anos lebih tenang. Dan mulai sekarang mereka berdua pun berteman. Ketika sedang menikmati momen romantis, tiba-tiba muncul sihir penghalang ulah dari kakak Zepes toksik bernama Leok yang tidak terima dengan kekalahan adiknya. Dan seperti bocil pada umumnya ketika merasa unggul, si Zepes pun kembali mengeluarkan bacotan-bacotan kepada Anos yang malahan membuat kakaknya malu karena dirinya yang lemah bahkan tidak bisa mengalahkan Anos yang hanya berdarah campuran. Setelah tanpa dosa membunuh adiknya, Leok pun berniat menyerang Anos. Akan tetapi Anos membuat sihir mereka menjadi maut dan hampir membuatnya modar dengan sihirnya sendiri. Sebagai keluarga bangsawan berdarah murni dari keturunan Raja Iblis, Leok pun jelas tak terima dan merasa ternodai dengan kekalahannya itu sehingga dia pun nekat menggunakan sihir terlarang yang hanya bisa digunakan keluarga bangsawan. Akan tetapi sihir itu sama sekali tidak bisa melukai Anos bahkan untuk menggoresnya saja. Karena sihir tersebut tidak mempan terhadap asal muasalnya atau pemilik sihir itu sendiri. Kemudian Anos membangkitkan Zepes dari kematian layaknya zombie, yang dimana zombie memiliki energi sihir yang sangat besar dan dipenuhi kebencian terhadap orang yang membunuhnya. Dan rasa sakit yang dia rasakan tidak pernah bisa disembuhkan. Anos memberikan kesempatan untuknya supaya mau mengakui adiknya karena sebelumnya Leok telah meremehkan adiknya sendiri. Persyaratannya sangat mudah, yaitu dengan memanggil nama adiknya saja lalu menggabungkan kekuatan supaya bisa melawan Anos. Meskipun pada awalnya Leok selalu ngeyel tidak percaya dengan ikatan darah keluarganya, namun pada akhirnya Leok pun mau memanggil nama adiknya itu dan mereka berdua pun menjadi zombie. Di saat yang bersamaan penghalang itu pun runtuh dan Anos dengan sigap melindungi mereka semua. Bahkan adik kakak serta para pengikutnya itu juga berhasil disembuhkan. Selanjutnya kita dibawa ke masa di mana Anos belum bereinkarnasi dan masih menjadi Raja Iblis. Saat itu Anos sedang melakukan negosiasi dengan pahlawan bernama Kanon, yang pada intinya Anos ingin menghentikan perang yang tiada akhirnya dengan mengorbankan dirinya sendiri menjadi energi sihir supaya bisa memisahkan semua ras dengan membuat penghalang antara dunia iblis, dunia manusia, dunia roh untuk menghilangkan hal yang memicu peperangan. Menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan pahlawan Kanon agar supaya bisa menciptakan sihir tertinggi. Meskipun Anos mati, namun dia bisa bereinkarnasi sekitar 2000 tahun ke depan. Akhirnya Kanon mengabulkan permintaan Anos dengan menggabungkan kekuatannya lalu membunuhnya. Dimana ketika Anos lahir kembali, dia pun langsung bisa berbicara memperkenalkan namanya sendiri kepada orang tuanya itu. Kemudian kita memasuki kelas Akademi Raja Iblis di mana Anos dan Misa satu kelas. Guru yang mengajar mereka saat ini bernama Emilia, di mana mereka akan dibagi menjadi beberapa tim dan yang ingin menjadi ketua tim harap untuk mengajukan diri. Akan tetapi dengan syarat calon ketua tim harus bisa menggunakan sihir yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seluruh tim atau gize. Ada beberapa kandidat yang mencalonkan dirinya menjadi ketua tim, termasuk Anos salah satunya. Tapi di sini Anos tidak diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya dengan alasan karena dirinya memakai seragam putih yang berarti murid berdarah campuran. Terlebih Anos mempunyai simbol yang berbeda dari murid lainnya, yaitu simbol tidak layak atau gagal yang terdapat di bajunya. Hal ini merupakan hasil pengukuran energi sihir dan ujian bakat sebelumnya, di mana semakin banyak seginya, maka semakin tinggi pula skornya. Kemudian Anos dengan santuy pun maju ke depan untuk membuktikan kalau berdarah campuran itu juga bisa lebih kuat ketimbang keluarga kerajaan. Bahkan Anos menyempurnakan sihir yang sebelumnya dibuat oleh Sensei Emilia. Pembagian tim pun dimulai, di mana kakak Misa yang bernama Sasha juga mengajukan diri sebagai ketua tim. Namun sayangnya hanya Misa lah yang mau bergabung dengan Anos. Sehingga Sasha yang memang hubungannya kurang baik dengan Misa langsung menghampirinya sembari toksik bahwa kalau Misa ini adalah boneka yang tidak berguna dengan lambe-lamisnya. Sasha dibuat tambah jengkol ketika Anos dengan terang-terangan membela Misa, lalu mengeluarkan mata penghancur miliknya dengan harapan bisa mengalahkan Anos. Akan tetapi ternyata tidak mempan, malahan dibuat izin, bahkan Anos juga bisa mengeluarkan hal yang sama. Mama menangis.
Setelah selesai pelajaran, tiba-tiba mereka berdua dicegat oleh Sasha yang menantang timnya. Dimana jika Sasha kalah darinya akan bergabung dengan timnya Anos. Sedangkan jika Sasha menang, Anos akan dijadikan sebagai budak. Singkatnya, seminggu kemudian pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Anos dengan santuйnya melawan mereka. Dimana Anos berniat mengoblogi tim Sasha dengan membuat 3 kastil. Sedangkan tim Sasha pun langsung melancarkan rencananya. Tanpa diduga, Anos langsung berjalan menghampiri kastilnya. Bahkan Anos bisa mendengar percakapannya Sasha dari luar kastil. Selanjutnya Anos mempermainkan kastil mereka seperti bola bekel. Sasha pun mengakui kekuatannya Anos, sehingga dia dan pasukannya akan menggunakan sihir elemen api terkuat untuk mengalahkan Anos. Dan dengan menggunakan sihir Gise, terciptalah meriam sihir yang melesatkan peluru ke arah Anos. Akan tetapi, hanya menggunakan jari telunjuknya saja, Anos dapat mengeluarkan peluru yang hampir membuat Sasha dan pasukannya mojar. Meskipun kalah, Sasha dengan batunya masih ngeyel meminta Anos untuk membunuhnya. Tapi pada akhirnya Sasha ikut bergabung dengan timnya Anos. Setelahnya mereka bertiga kembali ke rumah Anos. Dan lihat sendiri orang tuanya pun menjadi riweuh setelah melihat anaknya membawa 2 perempuan sekaligus. Coba kalian bayangin kalau itu kalian. Syah. Dan setelah selesai makan bersama, Anos pun mengantar mereka berdua pulang ke rumah. Ketika Anos akan pulang, ternyata Sasha masih menunggunya karena ingin menanyakan tentang sebuah takdir. Dimana Anos dengan gagah menjawab jikalau tidak suka dengan takdir tersebut, dirinya akan mengubahnya. Yang setelah Anos menjawab itu, Sasha pun memberikan kecupan pertamanya kepada Anos. Ger, jomblo nangis pocokan, modar. Dan berkat Anos, hubungan mereka berdua menjadi lebih baik. Bahkan Sasha meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya selama ini kepada Misha. Keesokan harinya kelas Anos kedatangan tamu khusus dari salah satu 7 kaisar iblis tertua, yaitu Ivis Necron. 7 kaisar iblis ini merupakan keturunan pertama yang menerima darah dari sang leluhur, atau bisa juga disebut sebagai kepala sekolah di Akademi Raja Iblis ini. Saat Ivis memasuki kelas, Anos dengan sekonyong-konyong langsung menyapanya, karena Anos berpikir seharusnya Ivis ini kenal dengannya. Akan tetapi Ivis sama sekali tidak mengenalnya dikarenakan di zaman sekarang, nama Raja Iblis bukanlah dirinya, tapi Avos Dilhavia. Sehingga dengan barbarnya Anos langsung membaca pikirannya. Yang jelas hal ini membuat Emilia dan murid lainnya termanga-manga. Di hari yang sama diadakan Seeking Dungeon, di mana yang bisa menemukan atau mengumpulkan alat sihir, senjata, dan teman-temannya akan mendapatkan nilai sempurna. Di saat semua murid saling bersaing untuk menjadi yang terdepan, sama kalau ada pembagian bansos, si Lord kita malah dengan santuйnya berdiam diri. Ya, karena Doi tahu tempat tongkat Raja Iblis berada yang konon hanya legenda di antara kaum bangsawan, yang spontan membuat Sasha sangat kegirangan. Berbeda dengan Misha yang malahan menuju ke ruang lain yang berisikan barang-barang antik. Tujuan Misha adalah ingin mencari sebuah hadiah untuk Sasha di hari brojolnya, di mana Misha memutuskan akan memberikan jubah ponik untuk Sasha. Sedangkan Misha sendiri mengalah, tidak memilih apapun meskipun Anos menawarkan cincin es lilipan. Padahal mereka anak kembar yang otomatis hari brojol mereka sama. Cincin ini dikenal dingin yang dilepaskannya bisa membekukan 7 lautan. Pun Misha tetap menolaknya. Setelah selesai memilih, Misha pun langsung memberikan jubah itu kepada Sasha. Yang jelas Sasha sangat senang. Akan tetapi ketika Anos meninggalkan mereka berdua untuk memakai jubah itu, ternyata Sasha sudah menikah Misha dengan alasan untuk mendapatkan posisi teratas pada ujian dungeon ini. Dan kata-katanya pun sangat meremehkan Misha. Dianggap hanyalah boneka rusak yang tercipta untuk dimain-main. Anos pun dengan santuйnya bisa mengobati lukanya lalu menangkap Sasha yang hendak kabur membawa tongkatnya. Anos pun ingin tahu tujuan Sasha yang sebenarnya meskipun dengan cara yang seperti parut kelapa. Akan tetapi sesaat kemudian Misha bangun lalu meminta Anos untuk melepaskannya. Diceritakan sebenarnya Misha dan Sasha adalah satu tubuh yang dibagi menjadi 2 tubuh oleh Ivis.
di mana tujuan Aphis adalah ingin menciptakan ras iblis yang terkuat. Dan di saat mereka menginjak umur 15 tahun, peradaan Misa akan menghilang. Sebelum Misa menghilang, dia pun ingin sekali mendapatkan kehidupan yang normal layaknya waifu lainnya. Akan tetapi mengingat keberadaannya yang hanya dianggap boneka rusak, yang menerima separuh jiwa dari Sasha pun membuat semua orang menjauhinya. Sehingga ketika dia bisa berbicara sampai menjadi teman dengan Anos, dia pun sangat senang. Dan juga Misa sangat ingin menjalin hubungan yang akrab dengan Sasha. Mendengar itu, Anos pun mengabulkan permintaannya itu dengan menemui Sasha lalu menyampaikan keinginannya itu. Ketika Misa bertanya apakah Sasha membencinya, Sasha akan menjawabnya setelah Anos bisa memenangkan duel yang kedua ini dengan menciptakan dua lingkaran sihir yang disebut Seksis dan Del. Lantas Anos harus mengendalikan satu lingkaran sihir Seksis atau sihir yang mensinkronasikan roh, karena Sasha sendiri tidak bisa mengendalikan itu semua. Faktanya Sasha sama sekali tidak benci kepada Misa, melainkan semua yang dilakukan olehnya itu seperti meremehkan Misa, membuli Misa, itu semua dilakukan dengan sengaja supaya Misa membencinya. Karena Sasha sendiri ingin mengorbankan dirinya supaya Misa lah yang menjadi tubuh original. Tapi dengan syarat Misa harus membunuhnya. Akan tetapi ritual itu pun gagal dikarenakan Misa juga mengetahui rencananya. Dan apa yang Lord kita lakukan? Ya, Lord kita pun memilih akan menyelamatkan mereka berdua sekaligus dengan mengirim mereka kembali ke masa lalu, asalkan mereka berdua bisa percaya kepada Lord kita sepenuhnya. Akan tetapi ya, Anos pun jelas belum mati hanya karena itu. Dan proses pun dimulai. Namun di tengah perjalanan waktu, Dewa Pelindung Waktu pun tidak terima karena itu akan menentang hukum alam. Kemudian memundurkan waktu dan membangkitkan Aphis. Aphis pun sangat sombong karena diberi kekuatan oleh Dewa Waktu, sehingga dia berpikir bisa membunuh Lord kita dengan mudah. Akan tetapi Anos tidak bisa modar meskipun Aphis menghentikan waktu. Sebaliknya Anos dapat membalikan keadaan dengan mudahnya. Bahkan serangan Aphis sudah kembali dengan ingatan tentang Anos, dan juga Aphis diperintahkan untuk menyelidiki para tetua kaisar iblis yang lain. Selain itu Misa dan Sasha juga berhasil mendapatkan rohnya masing-masing. Keesokan harinya diumumkan akan ada murid pindahan dari keluarga bangsawan dan dijuluki sebagai ahli pedang sihir. Selain itu, berdasarkan tongkat yang didapatkan kemarin oleh Anos dan timnya, mereka seharusnya mendapatkan nilai yang sempurna. Tapi dikarenakan tongkat tersebut telah dicuri, mereka pun hanya mendapatkan nilai 70, sembari menunggu pencurinya ditemukan. Yang jelas hal itu membuat Sasha tidak terima dengan keputusan Sensei Emilia. Lalu ada murid yang meremehkan Anos dengan mengatakan kalau tongkat itu palsu. Dan ada juga sekelompok murid campuran yang tidak terima atas tuduhan itu, sehingga Anos langsung menghampiri bocil tadi yang ternyata adalah pelakunya. Ternyata bocil yang membela Anos tadi merupakan penggemar Anos bernama Misa. Biar gak sama kita panggil Anis ya, yang percaya kalau Anos ini adalah Raja Iblis. Bahkan mereka juga mempunyai sekelompok orang yang mendukung Anos. Dan ketika Anos datang ke tempat yang mereka namai Anos Fan Union itu, para murid di sana pun langsung sange berteriak penuh gairah. Kemudian Anos dibawa ke tempat penyimpanan setengah dari pedang orang tua Anis. Yang Anis sendiri percaya kalau ayahnya masih menyimpan separohnya. Anis juga percaya kelak bocil-bocil berdarah campuran bisa hidup dengan keluarga bangsawan. Dan mereka di sini mempunyai latar belakang yang sama. Sehingga para murid berdarah campuran ini ingin ikut bergabung dengan Anos. Singkatnya, keesokan harinya, murid pindahan itu pun datang bernama Lai. Yang tanpa diduga, Lai ingin ikut bergabung dengan Anos. Akan tetapi Anos tidak menerimanya, melainkan Anos ingin melihat seberapa besar tekad Lai ingin ikut bergabung dengannya. Dengan menyerunya bergabung dengan bocil-bocil campuran untuk melawannya. Dan besoknya lagi, pertarungan pun dimulai. Awal pertarungan Misa langsung membuat kastil yang sempurna berkat cincin es pemberian Anos di hari ulang tahunnya itu. Lantas Sasha menghadapi monster tanah yang dikendalikan oleh para murid berdarah campuran. Terlihat Sasha sangat kewalahan meskipun monster batu itu berbadan besar, namun gerakannya sangat cepat. Sehingga Anos langsung menyarankan untuk menggabungkan kedua sihir mereka. Pada awalnya mereka berdua tidak percaya kalau sekarang sihir mereka bisa sebesar ini. Dan alhasil mereka berdua pun dapat membuat meriam yang langsung mengalahkan monster batu itu.
Sedangkan Anos sendiri bertarung melawan Lai, di mana Anos hanya menggunakan ranting bercawang untuk menghadapinya. Kembali ke Sasha dan Misha, di mana tiba-tiba Sasha mendapatkan serangan kejutan yang membuat dirinya harus memakai jubah ponik untuk menambah kekuatannya. Selain itu, Misha juga ikut membantunya dan... Di tempat lain, pertarungan Anos dan Lai pun semakin meriah dengan menghilangnya gunung dan bahkan hutan di sekitarnya rata dengan tanah. Dan diakhiri dengan kekalahannya Lai. Kemudian Anos menerimanya untuk bergabung bersama timnya. Sebentar lagi akan diadakan turnamen pedang sihir, di mana Lai dan Anos terpilih untuk ikut serta di dalam turnamen tersebut. Anos menyadari adanya kejanggalan di akademi ini yang mana seharusnya para bangsawan melarang Anos yang notabene berdarah campuran ikut serta dalam turnamen pedang sihir. Sesaat kemudian lamunannya pecah ketika Anis datang menemuinya yang mengatakan kalau salah satu tetua kaisar sihir ingin menemuinya bernama Melhis. Ketika Anos bertemu dengannya, Melhis ternyata masih mengingatnya sebagai rajanya. Melhis juga menyarankan supaya Anos tidak ikut serta dalam turnamen pedang sihir yang kemungkinan para bangsatan juga merencanakan sesuatu untuknya. Sehingga ketika Anos menolak umpan itu, si raja palsu Avos mungkin akan menampakkan wujudnya. Setelah selesai sekolah, lantas Anos pun langsung pulang ke rumah, di mana Anos mendapati kalau Misha sudah berada di rumahnya sedang belajar memasak makanan kesukaannya Anos bersama ibunya. Sembari makan, ibunya pun menyampaikan kalau Sensei Emilia datang ke rumah mereka untuk mendukung Anos ikut dalam turnamen itu. Singkat cerita, turnamen pedang sihir pun dimulai. Ketika lawan Anos bernama Kurt Ludowel sudah memasuki panggung yang tak lain adalah kakaknya Emilia. Terlihat Anos tak kunjung memasuki panggung yang hal itu membuat para penonton, lebih tepatnya para bangsawan, pun meremehkan Anos yang mungkin dia sangat ketakutan dan memang seharusnya berdarah campuran hanyalah menjadi pelayan para bangsawan. Padahal sebenarnya Anos sedang menunggu pedang yang jikalau tanpa pedang dirinya tidak bisa ikut dalam pertandingan. Sedangkan ibunya Anos yang mendengar anaknya diremehkan pun jelas tak terima, sehingga ibunya Anos pun dengan lantang membela Anos. Sesaat kemudian ayahnya Anos datang menghampirinya dengan membawa sebuah pedang hasil tempaannya. Sehingga Anos yang melihat pengorbanan kedua orang tuanya pun menjadi terpacu emosinya untuk ikut dalam turnamen itu meskipun ada perangkap yang mungkin sudah menantinya. Dan pertarungan pun dimulai diiringi dengan nyanyian oleh para bocil berdarah campuran. Sang lawan pun dibuat tak berdaya hanya dalam hitungan semenit. Anos mengatakan kalau ada sesuatu yang terpendam di pedangnya sehingga dia pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Para penonton pun dibuat bertanya-tanya siapakah ayah Anos sebenarnya sehingga bisa menciptakan pedang yang sangat luar binasa. Beberapa saat kemudian, Lai juga memenangkan pertarungannya dengan mudah. Akan tetapi di sini mereka berdua sangat terkejut karena saat ini Lai bergabung dengan bangsawan musuh. Serta Lai juga berniat akan membunuh Anos dan... Setelah meremas dadanya Lai, Anos menyadari adanya peralatan sihir berupa pedang sihir yang dibuat dengan kontrak, di mana alat itu dirancang untuk menghancurkan muasalnya dengan syarat tertentu yang kemungkinan ibunya Lai yang saat ini sedang menderita penyakit roh menjadi sandra. Singkatnya, Anos pun bisa memasuki babak final. Namun sebelum itu, Anos menitipkan pedangnya ke ibu yang dikawal oleh para bocil berdarah campuran karena Anos akan pergi menjenguk ibunya Lai. Di mana Anos berniat akan menyembuhkan ibu angkatnya Lai yang merupakan setengah roh setengah iblis. Tiba-tiba ibunya Lai sadar dari pingsannya yang mengatakan bahwa supaya beliau bisa dirawat sampai sembuh, Lai pun memihak kepada para bangsawan. Dan ketika Anos akan menyelamatkannya, Anos sangat kesulitan karena ibunya tidak tahu asal muasal sihirnya sendiri. Sehingga Anis berniat akan membantunya menggunakan sihir roh untuk menyerap muasalnya meskipun kemungkinan mereka bisa lenyap. Kita beralih ke ibunya Anos yang tiba-tiba mereka dihadang oleh Sensei Emilia yang ingin merampas pedangnya. Akan tetapi jelas ibunya Anos pun tak memberikannya secara cuma-cuma. Sehingga ketika kata-kata tidak mempan, Sensei Emilia lantas menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pedang itu.
Jelas mereka semua bukan tandingannya. Meskipun begitu, mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi pedang itu. Ketika mereka sudah modar dan ibunya Anos hampir saja ikut mati, Anos pun datang menolongnya, lalu menyembuhkan mereka semua. Selanjutnya tahulah apa yang akan dilakukan oleh Lord kita. Dan lebih menyakitkannya adalah ketika Bu Emilia lahir kembali menjadi berdarah campuran supaya dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan sebagai pelajaran untuknya karena selalu menganggap remeh darah campuran. Singkatnya, pertarungan babak final pun dimulai, di mana Anos dicurangi menggunakan gelang sihir yang dapat menyerap energi sihirnya. Sedangkan gelang yang dipakai oleh Lai hanyalah aksesoris biasa. Akan tetapi, Lai ingin menghadapi Anos secara jantan dengan berkhianat kepada bangsawan, lalu memutuskan kontraknya meskipun dia harus mati nantinya. Pertarungan pun cukup seimbang sampai pada akhirnya selanjutnya kita dibawa ke penjara dimensi yang dibuat oleh Melhis. Kemudian Melhis memanggil tetua sihir yang lain untuk melawan Anos. Akan tetapi, Anos dengan mudah dapat mengalahkan kedua kaisar iblis itu, dan bahkan sebenarnya Anos juga bersengkongkol dengan Lai untuk memecahkan perangkap yang dipasang di asal muasalnya. Atau bisa seperti jantung yang terdapat di setiap iblis, yang dimana jika muasalnya lenyap, iblis tersebut akan metong. Melhis yang tidak kehabisan akal, dimana dia mengancam akan membunuh ibunya Lai serta dirinya juga kabur ke dimensi lain yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Sedangkan Lai pun kembali bekerja sama dengan Anos dengan pedang yang dibuat olehnya untuk menghadapi Melhis. Sempat putus asa, namun ibunya Lai sadar dan merubah dirinya sendiri menjadi pedang agar supaya Lai bisa menebas penghalang antar dimensi itu. Selanjutnya Melhis berusaha membunuh Anos dengan berbagai cara namun selalu gagal. Gagal maning. Dan meskipun Melhis berusaha kabur, tapi pada akhirnya dia harus menerima kekalahan. Dan alhamdulillah berkat Anos sekarang sudah kembali sadar lalu meminta maaf. Dan pada akhirnya Anos pun memenangkan pertandingan itu. Selain itu, Anos juga membangkitkan ibunya Lai. Selanjutnya Anos mendapatkan hadiah atas kemenangannya itu serta mendapatkan kecupan yang kedua dari Sasha. Jomblo kembali nangis. Setelah kekalahannya, lantas Sensei Emilia pun mengundurkan diri lalu digantikan dengan sensei pengganti bernama Meno Historia yang mengumumkan kalau 3 minggu ke depan mereka akan bertarung melawan Akademi Pahlawan, di mana mereka akan pergi ke dunia kita, tepatnya di Akademi Pahlawan Arklaniska. Sehingga Anos mengajak mereka berempat untuk latihan melawan Anos terlebih dahulu sebelum mereka melawan pahlawan nantinya. Setelahnya, Anos memberikan pedang supaya Lai bisa kembali bertarung, dimana ketika pedang itu digunakan secara tidak fokus dengan hati penggunanya, pedang itu akan menjadi pedang tumpul yang tidak bisa menebas bansos sedikit pun, dan hanya pahlawan kanonlah yang bisa menggunakan pedang itu. Singkatnya 3 minggu pun berlalu, di mana para murid bersiap-siap akan berangkat menuju Akademi Pahlawan dalam waktu 10 hari. Jika ada murid yang belum sampai dalam waktu yang ditentukan, maka murid tersebut tidak bisa ikut serta dalam latihan antar akademi itu. Berbeda halnya dengan Anos yang hanya ting doang langsung sampai. Dikarenakan masih ada waktu yang tersisa, lantas mereka pun jalan-jalan mengelilingi kota. Dengan lancang setelah Anos membuka pintu gerbang Akademi Pahlawan, tiba-tiba mereka dihentikan oleh murid pahlawan bernama Eleanor. Sehingga mereka berdua bisa masuk ke sana melihat foto pahlawan kanon berkat orang dalam. Di mana ada kelas elit atau perkumpulan para pahlawan yang berinkarnasi dari berbagai zaman yang berbeda, yang disebut kelas Gerga Kanon. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada murid reinkarnasi dari pahlawan kanon, yang dimana pahlawan kanon memiliki 7 muasal dan 2 anak ini tiap-tiap muasal itu bernama Ledriano dan Laos. Terlihat mereka berdua ingin mengajak ribut Lord kita yang jelas saja Laos bukan lawannya. Hehe, berani-beraninya memanggil kepada Lord kita.
Sedangkan para murid lainnya baru sampai di sana setelah beberapa hari kemudian sembari kesulitan bernapas dan tidak terima setelah Anos bisa sampai lebih dulu daripada mereka. Sirik terus. Mari Watashi perkenalkan kepada kepala sekolah Akademi Pahlawan bernama Diego. Dengan bahan objek yang sudah disiapkan di meja, lantas perwakilan dari antar akademi harus memperlihatkan sihirnya, di mana Ledriano sebagai perwakilan Akademi Pahlawan, sedangkan Akademi Raja Iblis adalah bocil yang sempat meremehkan Anos tadi bernama Rivez. Ledriano langsung memperlihatkan sihirnya kepada publik dengan sombongnya. Namun ketika giliran Rivez akan menunjukkan sihir pencipta iblis ke tikus, tapi sama sekali tidak berpengaruh, sehingga para pahlawan dengan sombong meremehkan sihir mereka. Di mana Lord kita langsung merusak penghalang sihir itu yang sesaat kemudian tikus itu pun berubah menjadi monster. Lalu Anos juga bisa mengeluarkan pedang suci yang menurut para pahlawan itu tidak mungkin bagi iblis untuk memanggilnya. Lantas mereka pun menyimpulkan kalau Anos ini adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Akan tetapi murid bangsawan atau yang berseragam merah tidak terima kalau Anos yang hanya berdarah campuran adalah sang Raja Iblis. Singkat cerita, ujian terakhir antar akademi pun dimulai yang berlokasikan di danau, di mana ada kota dan gua di dalam danau itu. Rivez dan timnya sangat kekeh untuk ikut serta dalam pertarungan itu. Tapi ketika pertarungan baru saja dimulai, timnya pun sangat kesulitan menghadapi murid kelas elit itu, di mana Anos bisa melihat dengan mata iblisnya kalau terdapat air suci di danau itu. Air suci yang bisa memberikan sihir kepada manusia, namun bisa meracuni iblis yang memang sudah direncanakan dari awal oleh pahlawan. Sehingga Rivez dan timnya pun harus kalah tanpa perlawanan yang berarti. Melihat muridnya kalah telak, Bumeno sangat khawatir dengan keselamatan para muridnya. Berbeda dengan Diego yang dengan cuek melihat kekhawatiran Bumeno itu. Bahkan ketika para murid Akademi Iblis sudah berhasil diselamatkan oleh Anos, Diego dengan bangsatnya meremehkan para Akademi Iblis yang menurutnya sangat lemah, sehingga Rivez dan timnya pun harus mengalami luka parah akibat terkena sihir suci. Kekhawatiran Bumeno semakin bertambah ketika beliau tidak bisa mengobati luka muridnya. Dan ketika Anos akan mengobati luka itu, Rivez menolaknya dengan alasan dirinya sangat membenci Anos. Tapi ketika melihat air mata Bumeno dan sedikit sindiran dari Anos, akhirnya Rivez menerima kebaikan dari Lord kita. Setelah kekalahan itu, pasukan Lord kita pun jelas tak terima. Sebelum pertandingan babak kedua dimulai, salah satu bocil Akademi Pahlawan bernama Hine dengan pedenya menantang Anos untuk mengeringkan danaunya supaya bisa terhindar dari air suci itu dan... Para petarung pun langsung menuruni danau yang sudah kering itu. Di mana para pahlawan kelas elit pun membuat penghalang yang dapat menyerap kekuatan musuh, namun bisa meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun begitu, Anos dan Misa bisa memasuki penghalang itu. Lantas Misa akan membuat kastil di dalam penghalang itu. Sedangkan Anos akan melindunginya dari pahlawan kelas elit yang masih ada satu lagi bernama Cecia. Ketika pasukan elit menyerang, jelas serangannya tak berdampak pada Lord kita, malahan mereka yang terkena serangannya Anos membuat mereka berpencar. Di saat yang bersamaan, kastil Misa pun sudah selesai. Lantas para murid Akademi Iblis pun langsung memasuki penghalang itu dan melawan mereka 1 lawan 1, di mana Sasa bertarung melawan Laos. Dengan singkat, Sasa dapat merebut atribut sihir milik Laos lalu mengembalikannya dengan diberi racun, yang ketika Laos sibuk menyerang Sasa dengan teknik sihirnya, tinggal menunggu sampai racun itu bekerja dan lagi... Kita beralih ke Lai yang sedang bertarung melawan si bocil songong. Seperti biasa, si bocil ini dengan bagongnya kembali meremehkan Lai. Tapi dirinya harus terkena mental ketika Lai dengan mudah bisa menebas tangannya si bocil, meskipun dalam pengaruh sihir pengikatnya si bocil. Bahkan si bocil dibuat nangis ketika kedua pedangnya bisa digunakan oleh Lai, dan bahkan pedangnya tak mengindahkan perintah darinya.
Sedangkan Anos sendiri harus melawan dua bocil sekaligus, yang ketika para pahlawan ini berhasil dipojokkan, mereka berdua pun menggunakan sihir dari 10 juta lebih para warga yang diubah menjadi kekuatan untuk mereka dengan harapan supaya para pahlawan bisa mengalahkan sang Raja Iblis Anos Voldigoth. Namun serangan mereka tak berdampak sama sekali. Berbeda dengan Anos yang hanya diiringi nyanyian oleh 8 orang fansnya, bisa mengalahkan mereka dengan mudahnya. Lantas Ledriano yang tidak terima dengan kekalahannya itu memerintahkan Zesia untuk meledakkan dirinya berkali-kali. Namun tetap saja ledakan itu tak berpengaruh sama sekali. Sehingga Anos langsung meremas muasalnya Zesia supaya bisa berhenti meledakkan dirinya. Di saat itulah Anos mendengar suara Eleanor yang memintanya untuk pergi ke kuil karena selain Eleanor tidak ada yang bisa menghentikan amukan Zesia. Lalu ketika Misa pergi ke kuil, dirinya dihadang oleh Diego yang langsung menyerangnya dengan sangat brutal tanpa belas kasihan. Beruntungnya Anos dapat menolongnya sebelum Diego menghancurkan muasalnya, supaya Misa tidak bisa bangkit kembali. Setelahnya tubuh manusia pun akan berubah sesuai sifatnya. Bahkan Diego dari awal sudah berencana akan memusnahkan semua murid Akademi Iblis, dengan merubah semua muridnya seperti zombie untuk menyerang para murid Akademi Iblis. Tapi rencananya berhasil digagalkan oleh Anos dan setelahnya Anos pergi menemui Eleanor lalu menyelamatkannya, di mana Eleanor diciptakan dari sihir tabu yang bisa mengubah manusia menjadi sihir, yang bertugas untuk menyembuhkan luka fisik para pahlawan. Selain itu, Eleanor juga bisa menggandakan manusia dengan sihirnya. Oleh karena itulah ketika Zesia meledak bersama muasalnya, selalu ada pengganti yang langsung menggantikannya. Di mana 2000 tahun yang lalu ada manusia yang melakukan hal yang sama, yaitu Komandan Zerja yang memiliki dendam besar kepada ras iblis. Dendam yang sudah mendarah daging meskipun perang sudah berakhir. Bahkan supaya para keturunannya tidak bisa melupakan dendamnya kepada ras iblis, Zerja menciptakan Akademi Pahlawan. Dan Gerga juga mengkhianati pahlawan kanon supaya hasrat dendamnya kepada ras iblis bisa tersalurkan sampai Raja Iblis berhasil dikalahkan. Beberapa saat kemudian, kloningan Diego kembali datang untuk menyerang Anos. Akan tetapi para tetua Kaisar Iblis dan Raja Iblis palsu, Avos Dilhevia, juga tiba di sana lalu membawa pedang suci Evans Mana. Sebuah pedang yang diciptakan untuk membunuh Anos. Diego dan pasukannya pun bukan tandingannya. Avos melakukan sedikit perkenalan dengan Anos, kemudian mengatakan kalau dirinya akan mengubah dunia menjadi dunia iblis yang diselimuti oleh kegelapan yang kental. Beberapa hari kemudian Diego mengumumkan kalau pedang suci Evans Mana telah dicuri serta kebangkitannya Raja Iblis. Sehingga dia pun memerintahkan warga untuk berperang melawan ras iblis. Sedangkan di dunia iblis, Raja Iblis palsu juga mengumumkan kebangkitannya lalu kemudian mendeklarasikan perang melawan manusia. Sementara itu para bawahan setia Anos ingin ikut dalam peperangan itu. Dan Anos memberi tugas kepada mereka untuk menenangkan para pasukan iblis yang memihak kepada Raja Iblis palsu supaya bisa menghentikan peperangan. Sedangkan Anos akan bertarung melawan Raja Iblis Avos yang sebenarnya adalah pahlawan Kanos yang sudah bereinkarnasi lebih awal. Dimana tujuan kanon menyamar sebagai Raja Iblis Avos adalah supaya dirinya bisa dibunuh oleh manusia sebagai Raja Iblis. Hal ini dilakukan olehnya sebagai pengorbanannya untuk manusia yang sampai kapanpun akan selalu memburu para iblis dan demi supaya bisa menghilangkan kebencian Zerja terhadap ras iblis yang tertanam di dalam pikiran manusia. Seperti yang sudah Watashi jelaskan di awal, di mana setiap iblis maupun manusia di sini memiliki muasal berbentuk bulat atau sebutlah jantung. Yang ketika muasal itu hancur atau lenyap, maka iblis maupun manusia itu akan mati. Nah, di sini dari awal Lai yang sebenarnya adalah pahlawan kanon memiliki 7 muasal yang sudah disebarkan kepada para tetua Kaisar Iblis supaya penyamarannya tidak diketahui oleh Anos. Dan sekarang 7 muasal itu pun sudah kembali ke tubuhnya. Pertarungan Anos dan pahlawan kanon pun tak bisa dihindari, di mana Anos dengan mudah bisa menghancurkan satu persatu muasalnya. Namun pada akhirnya Anos mengorbankan dirinya dibunuh oleh pahlawan kanon supaya bisa menghentikan peperangan itu.
Peperangan yang seharusnya sudah berakhir, namun Diego yang sudah diselimuti oleh dendam Jirja pun tak terima dengan perdamaian itu. Lantas Jirja pun menampakkan dirinya melalui sihir, lalu memerintahkan kloningan Zesia untuk meledakkan diri. Sehingga Kanon yang melihat itu lantas menghadapinya untuk menghentikannya dan untuk menghilangkan kebencian, namun serangannya belum cukup untuk mengalahkan Jirja. Kemudian meskipun Misa dan Sasa juga menggabungkan tubuh dan kekuatannya menjadi satu, tapi belum bisa mengalahkan Jirja. Di saat mereka hampir putus asa, tiba-tiba Anos kembali bangkit meskipun muasalnya sudah dihancurkan. Lantas menggabungkan kekuatannya dengan Kanon, tapi serangannya tidak berpengaruh. Kemudian seluruh ras iblis pun menyanyikan lagu kebangsaan iblis untuk menggabungkan kekuatan mereka. Dan finally Anos dan Kanon pun menggabungkan kekuatannya sehingga bisa mengalahkan Jirja. Dan menghapus seluruh kebenciannya kepada ras iblis supaya kehidupan damai bisa terpenuhi. Scene akhir memperlihatkan Anos yang pulang membawa satu gadis lagi yang membuat orang tuanya pun kembali riuh.